Amin. Oke, kita mau muji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Ya harus semakin bertambah. Musik Abang. Jadi bagian sendiri ya. Harus semakin bertambah.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang kami sembah dan yang kami muliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan perlindungan Tuhan kepada kami. Biarlah kiranya Roh Kudus yang membimbing kami dalam ibadah kami hari ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikianlah firman Tuhan. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka.
Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu dan selamat hari Minggu. Tahukah adik-adik bahwa hari Minggu ini adalah hari yang istimewa bagi kita, yang berbeda dari hari-hari Minggu yang lainnya? Ya, hari ini hari Minggu yang istimewa dan berbeda dari hari-hari Minggu yang sudah kita lalui, karena pada hari Minggu ini kita memperingati turunnya Roh Kudus, sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus Kristus ketika Dia naik ke sorga. Adik-adik sekolah minggu, setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus itu masih tinggal di bumi selama 40 hari. Dan setelah 40 hari, Yesus naik ke sorga. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, Dia menjanjikan bahwa Ia akan memberikan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, kepada murid-murid-Nya dan kepada semua manusia. Nah, setelah 10 hari Yesus Kristus naik ke sorga, maka apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus itu, bahwa Ia akan memberikan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, dan itu benar-benar digenapi dan terjadi ketika murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem pada hari ke-10 setelah Yesus Kristus naik ke sorga. Roh Kudus itu benar-benar turun atas mereka. Nah, jadi kalau kita hitung 40 hari setelah Yesus bangkit dan ditambah 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, maka menjadi 50. Oleh karena itu, minggu turunnya Roh Kudus itu juga disebut Minggu Pentakosta, artinya hari ke-50. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada hari ke-50 itulah Allah memberikan Roh-Nya turun ke atas murid-murid-Nya. Adik-adik sekolah minggu, Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Oleh karena itu, Roh Kudus itu adalah Allah juga. Jadi adik-adik sekolah minggu, Roh Kudus itu tidak dapat kita lihat karena Dia bentuk roh. Tetapi walaupun Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat, tetapi Roh Kudus itu benar-benar ada. Nah, jadi sama seperti angin, adik-adik sekolah minggu. Apakah angin itu ada? Ada. Apakah angin itu bisa kita lihat? Tidak. Tetapi apakah bisa kita rasakan kalau angin itu benar-benar ada? Tentu bisa. Nah, Roh Kudus itu karena Dia adalah roh, jadi tidak bisa kita lihat, tetapi Dia benar-benar ada dan bisa kita rasakan. Kehadiran Roh Kudus itu kalau Dia benar-benar ada di dalam dunia ini. Roh Kudus itulah yang turun ke atas murid-murid-Nya, yang memberikan keberanian kepada murid-murid-Nya, kepada rasul-rasul itu untuk memberitakan Injil. Jadi Roh Kudus yang bekerja di hati
rasul-rasul itu dan yang bekerja di dalam hati kita masing-masing, memberi kita keberanian untuk memberitakan Injil, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika Roh Kudus itu turun kepada murid-murid Yesus, mereka bisa berkhotbah memberitakan Injil dalam satu bahasa, yaitu bahasa roh. Tetapi di saat itu ada 16 suku bangsa yang berbeda-beda bahasanya, bisa memahami, mendengar dengan baik Injil yang diberitakan oleh murid-murid itu. Sehingga banyak orang yang kagum, tetapi ada juga yang mencela. Ada di antara orang banyak itu yang mengatakan bahwa murid-murid itu sedang mabuk. Nah, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri para rasul-rasul itu memberi mereka keberanian untuk mengatakan hal yang benar, bahwa mereka tidak mabuk. Karena hari masih jam 9 pagi. Di jam 9 pagi belum ada yang minum anggur. Jadi Roh Kudus itu bekerja di dalam diri rasul-rasul, salah satunya yaitu Rasul Petrus. Sehingga dia berani bersaksi, mengatakan yang benar, bahwa Roh Kuduslah yang telah turun atas mereka sehingga mereka dapat memberitakan Injil dalam bahasa roh yang bisa dipahami oleh banyak orang, sekalipun mereka berbeda-beda bahasanya, tetapi mereka bisa memahami kabar baik Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul itu. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, Roh Kudus itu selalu memberi kita keberanian untuk bersaksi, menyaksikan kebenaran, dan yang terutama memberi kita keberanian untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi Roh Kudus itulah yang telah memampukan murid-murid itu memberitakan Injil. Dan Roh Kudus itu tidak hanya memampukan dan memberi keberanian kepada rasul-rasul untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua bangsa, tetapi Roh Kudus itu juga menjadi pelindung bagi kita. Dia yang akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Dan Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Kemanapun kita ada, kemanapun kita melangkah, di situ ada Roh Kudus, Rohnya Allah yang akan menyertai dan melindungi kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut. Karena kita sungguh-sungguh yakin ada Roh Kudus yang menyertai dan melindungi kita. Dan Roh Kudus itu jugalah yang mengajari kita tentang firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kalau kita baca firman Tuhan, tentu kalau dari pengertian kita sendiri, pikiran kita sendiri, kita tidak akan mampu memahami firman itu. Tetapi Roh Kudus itulah yang akan membimbing kita supaya kita memahami kebenaran firman Tuhan. Dan setelah kita memahami kebenaran firman Tuhan itu, maka kita juga harus memberitakan Injil itu kepada semua orang. Nah, jadi adik-adik, biarkanlah hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kalau hidup kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberi kita keberanian memberitakan Injil, menyatakan yang benar, dan Roh Kudus itu akan mengajari kita tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan masih melindungi dan memberkati kami. Tuhan, kami berdoa dan memohon, berikanlah roh-Mu kepada kami, agar roh-Mu yang bekerja dan berkuasa di dalam kehidupan kami, agar kami tidak lagi dikuasai oleh nafsu-nafsu duniawi kami. Dan juga kami berdoa Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Sehingga hamba-hamba-Mu atas bimbingan Roh Kudus memberitakan Injil kepada semua makhluk. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu, biarlah Roh Kudus yang selalu menyertai dan melindungi mereka. Dan pakailah anak-anak sekolah minggu Tuhan dalam hidupnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, dan untuk memiliki keberanian untuk menyaksikan kebenaran sejak mereka dari kecil. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Biarlah Yesus Kristus melalui darahnya menguduskan kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya dikumpulin ke sinkron wilayahnya masing-masing ya. Kita mau nyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sikat Bang. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Amin. Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tetaplah semangat memuji Tuhan. Terima kasih.